Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ibu Nani di pelajaran SKI. Di video kali ini kita akan membahas tentang prestasi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah salah satu dari sahabat Nabi yang bernama lengkap Utsman bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Quraisy al-Umawi, lahir pada 12 Dzulhijjah 35 sebelum Hijriah. Beliau dikenal sebagai seorang yang kaya raya namun dermawan. Kekayaan yang beliau punya digunakan untuk kepentingan umat Islam. Utsman bin Affan juga dikenal sebagai Dzunurain atau pemilik dua cahaya karena beliau menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW secara berturut-turut, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan menjadi seorang Khulafaur Rasyidin yang ketiga ketika berusia 70 tahun setelah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, dengan masa kepemimpinan yang paling lama. Selama menjadi khalifah, banyak sekali prestasi-prestasi yang didapat. Berikut kisah prestasi Utsman bin Affan selama menjadi khalifah. Adapun prestasi Utsman bin Affan selama menjadi seorang khalifah diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Modifikasi Mushaf Al-Quran. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, pembentukan Angkatan Laut. Yang keempat, perluasan wilayah Islam. Prestasi Utsman bin Affan yang pertama adalah modifikasi Mushaf Al-Quran. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah sangat luas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbedaan pembelajaran Al-Quran di beberapa pelosok wilayah. Perbedaan itu meliputi susunan suratnya atau lafal atau dialeknya. Salah seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Yaman melihat perselisihan antara tentara Islam ketika menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Masing-masing pihak menganggap cara membaca Al-Quran yang dilakukan adalah paling baik. Perselisihan tersebut kemudian dilaporkan oleh Hudzaifah bin Yaman kepada Utsman bin Affan. Selanjutnya, beliau membentuk sebuah panitia penyusunan Al-Quran. Panitia ini diketuai oleh Zaid bin Sabit. Anggotanya terdiri dari Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Tugas yang dilaksanakan adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Salinan kumpulan Al-Quran tersebut diperbanyak sejumlah 4 buah. Salah satunya tetap berada di Madinah, sedangkan 3 lainnya dikirim ke Suriah, Basrah, dan Kufah. Semua naskah Al-Quran yang dikirim ke daerah-daerah itu dijadikan pedoman dalam penyalinan berikutnya di daerah masing-masing. Naskah yang ditinggal di Madinah disebut dengan Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan yang kedua yaitu renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat pertama kali tiba di Madinah dari perjalanan hijrahnya. Pada mulanya, Masjid Nabawi berukuran kecil dan masih sangat sederhana. Dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam yang menggunakan Masjid Nabawi, maka Umar bin Khattab mulai memperluas masjid ini. Masjid Nabawi telah mulai dibangun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian dilanjutkan renovasinya dan diperluas oleh Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan coraknya yang lebih indah.
Prestasi Khalifah Utsman bin Affan yang ketiga yaitu pembentukan Angkatan Laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjabat gubernur Suriah, mengusulkan dibentuknya Angkatan Laut. Usul itu disambut dengan baik oleh Utsman bin Affan. Kemudian dibentuklah Angkatan Laut dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Islam. Dan prestasi Khalifah Utsman bin Affan yang keempat yaitu perluasan wilayah Islam. Serangkaian penaklukan bangsa Arab dimotivasi oleh semangat keagamaan untuk menjadikan dunia memeluk dan mengakui Islam. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin meluas. Wilayah perluasan di masa Khalifah Utsman bin Affan di antaranya 1. Perluasan ke Khurasan di bawah pimpinan Sa'ad bin Ash dan Hudzaifah bin Yaman. Yang kedua, perluasan ke Armenia dipimpin oleh Salam bin Rabi'ah al-Bahli. Ternyata rakyat Armenia lebih senang berada di bawah kekuasaan Islam daripada dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Yang ketiga, perluasan ke Afrika Utara atau Tunisia dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sa'ad bin Abi Sarrah. Yang keempat, penaklukan Rai dan Azerbaijan dipimpin oleh Walid bin Uqbah. Yang kelima, Muawiyah bin Abu Sufyan memimpin pasukan ke Amuriyah dan Ciprus dengan armada lautnya dan Abdullah bin Qusay al-Haris sebagai laksamananya. Begitu besarnya peranan dan prestasi Khalifah Utsman bin Affan selama menjadi seorang khalifah. Prestasi-prestasi tersebut bahkan bisa dirasakan sampai sekarang, seperti Al-Quran yang sama di mana-mana. Itulah tadi prestasi dari Khalifah Utsman bin Affan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.